Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfal wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa amir nahdatal watani ad-diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh keluarga besar Al-Maghfur lahu Asy-Syaikh Tuan Guru Haji Husnud Duat. Kita doakan beliau Al-Maghfur lahu Tuan Guru Haji Husnud Duat, semoga Allah Ta'ala ridhoi semua amal-amal beliau. Allah Ta'ala lapangkan alam barzah beliau, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beliau cintai, guru-guru beliau sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Tuan Guru Haji Dr. Shalah Husnud Duat, Tuan Guru Dr. Haji Abdul Aziz Husnud Duat, beserta seluruh keluarga besar beliau, Ketua Yayasan Bapak Ustadz Haji Suwardi, dan para masyayikh Ma'had Darul Quran wal Hadits Al-Majidiyah Syafi'iyah. Ada Tuan Guru Haji Muhsan Yunus yang juga satu alma mater, yaitu bersama-sama berguru dengan Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Husnud Duat, menjadi murid dari Musnidud Dunia Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, yang kita haulkan juga pada kesempatan ini atas kewafatan beliau 35 tahun yang lalu. Demikian juga para masyayikh lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semua saya hormati. Ada Tuan Guru Suparman, ada Tuan Guru Zainuddin Mujtahidin, ya. Kemudian tadi Qari'ul Quran Ustadz Zainul Hadi. Tazakkartukum, ya. Masya Allah, tabarakallah, suaranya tetap bagus sampai sekarang, alhamdulillah. Para tamu undangan yang juga saya hormati, dan bapak-bapak, ibu, para hadirin dan hadirat sekalian, para jamaah nahdien nahdiyat, santri-santriwati, fatahallahu alaikum futuhal arifin. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkahi Allah Ta'ala. Ada dua ayam di depan saya ini. Ini minal hadirin atau hadirat, ya, jantan, ya. Nah, minal hadirin, ayam jantan putih. Jadi Tuan Guru Haji Husnud Duat ini katanya satu buat saya, satu buat ketua yayasan. Alhamdulillah, dikasih ayam putih kita bagi ini. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini tiang aja terembak-rembak selabu nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Benteng nikmat yang paling kuat adalah alhamdulillah.
Kalau nikmat itu sudah sampai kepada kita, kapan saja Allah Ta'ala bisa ambil. Maka kata para ulama, benteng nikmat supaya nikmat itu tetap ada pada kita, kemanfaatannya juga tetap ada pada kita, bala dan afatnya terhindar dari kita. Maka bacaan yang terbaik kata para ulama, jaga nikmat siwah arak, adiknya tetap arak, nikmat berkahnya manfaatnya juga kita dapatkan. Dan afat, al-afat itu artinya penyakitnya itu terhindarkan. Maka yang paling bagus adalah kita membaca alhamdulillah. Dan ucapan alhamdulillah ini sebenarnya otomatis bapak-bapak ibu, sudah Allah Ta'ala letakkan di dalam ummul kitab, yaitu di dalam suratul Fatihah. Maka orang yang sholat 5 waktu minimal 17 kali sehari semalam, dia membangun benteng nikmat pada dirinya. Dia bangun benteng untuk menjaga nikmat bagi hidupnya, supaya nikmat itu terjaga, supaya nikmat itu berkah dan terhindar dari afat dan musibahnya. Karena itu pada kesempatan ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tiang pesankan yang utama dan pertama, jaga sholat 5 waktu kita nggih. Jaga, karena di dalam sholat 5 waktu itu asror, banyak sekali rahasianya, banyak sekali keramatnya, banyak sekali keistimewaannya. Karena itulah sholat 5 waktu itu satu-satunya fardu, satu-satunya perintah agama yang dijemput langsung oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munarak barang kita perlakukan khusus. Kalau ada satu pemberian yang ada prosesnya itu lain daripada yang lain, maka itu pertanda bahwa pemberian itu istimewa. Karena itu kepada jamaah Ridhol Walidain, jamaah dari Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Husnud Duat, tiang pesan dan tiang wasiatkan untuk diri tiang dan untuk kita semua, jaga sholat 5 waktu kita. Begitu Bapak Ibu nggih? Nah, jaga sholat 5 waktu kita. Bapak Ibu, hari ini kita bertasyakur 25 tahun usianya Ridhol Walidain. Tiang ingat 25 tahun yang lalu tiang hadir di sini untuk meletakkan batu pertama bersama guru kita semua, yang juga selain guru juga adalah sahabat ya. Kenapa tiang katakan sahabat? Karena beliau adalah membersamai perjuangan bersama tiang, dan bahkan bukan hanya sohib tapi juga rafiq. Rafiq itu artinya bukan sekadar sahabat, karena yang namanya sahabat itu bisa dekat bisa jauh. Beliau ini bagi tiang juga adalah rafiq. Apa arti rafiq? Yang sering bersama dalam satu perjalanan. Dan perjalanan dakwah meneruskan perjuangan Al-Maghfurlah Maulana Syekh Ninida yang tiang jalani bersama beliau dalam satu mobil, dalam satu perjalanan. Itu bukan hanya di Lombok, bukan hanya aning jenggi doang, ita sekek motor barang Al-Maghfurlah Tuan Guru Husnud Duat. Bukan hanya Lombok Timur saja, bukan hanya Lombok Tengah, bahkan bukan hanya Lombok Utara tuh, sampai Santong, Bayan ya, sampai Dayan Gunung membahasan dengan lain, tapi bahkan menyeberang laut, menyeberang selat,
Dari Lombok ke Sumbawa beliau juga selalu bersama dengan tiang. Satu mobil kami berjuang sampai ke Sumbawa Barat, terus ke timur ke Sumbawa, terus timur lagi ke Dompu, terus timur lagi sampai ujung timur dari Pulau Sumbawa yang namanya Sape. Namanya Sape. Di situ ada almarhum yang juga pejuang, namanya Haji Najib. Lebih dari satu kali saya bersama Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Husnud Duat, kami satu mobil menyeberang Selat Alas, Selat Alas itu terus sampai ke ujung timur Pulau Sumbawa. Satu perjuangan, satu perjalanan. 25 tahun yang lalu kami meletakkan batu pertama Ridhol Walidain. Hari ini saya melihat ini santri-santrinya. Alhamdulillah. Syukur ya anak-anak semua. Nih santri-santrinya. Dan pondok pesantren ini yang tiang tahu, sebelum didirikannya beliau Al-Maghfurullah Tuan Guru Husnud Duat sering bicara sama tiang. Bahasa beliau tidak mau ketinggalan dengan murid-murid Al-Maghfurullah yang lain. Ingin supaya ada pondok pesantren, ingin juga membangun madrasah. Karena memang mewarisi perjuangan Al-Maghfurullah itu yang paling baik, bukan dengan berteriak pokoknya NW, pokok NW iman dan takwa, bukan dengan itu. Tetapi nasiro sayrohu wa nanhaju nahjahu wa nasluku maslakahu. Meneladani perjuangan Maulana Syekh itu menjalani jalan yang beliau jalani, menempuh rute yang beliau lewati. Itu nama meneruskan perjuangan. Dan perjuangan rute yang dilewati oleh Al-Maghfurullah adalah binaul madaris. Jalan yang dilewati dalam perjuangan oleh Al-Maghfurullah, langane jalannya Al-Maghfurullah itu berjuang binaul madaris, yaitu membangun sekolah. Maka Al-Maghfurullah dinamakan atau dikunyahkan, salah satu dari kunyah beliau Abul Madaris wal Masajid. Kenapa madaris dulu daripada masajid? Karena kalau masjid itu diisi dengan orang-orang yang sebelumnya sudah belajar di madrasah, maka pasti masjid itu akan jauh lebih makmur dibanding kalau diisi dengan orang-orang yang awam dan tidak mengerti ilmu pengetahuan. Jadi yang mengisi masjid harus orang yang berilmu. Supaya apa? Supaya ibadahnya juga sempurna. Abul Madaris wal Masajid. Bicara beliau dengan saya tidak sekali, berulang kali di tengah perjalanan. Saya mau bikin madrasah Tuan Guru. Fadol ya Allah. Akhirnya sampailah pada kesempatan di sini diletakkan batu pertama, dan inilah hasil perjuangan beliau. Kita doakan Ridhol Walidain, mudah-mudahan dimakmurkan oleh Allah Ta'ala. Pimpinan yayasannya ya Bapak Haji Suwardi, sehat Naindah? Alhamdulillah. Kita doakan kakinya sehat, kita doakan lahir batinnya sehat. Semua pengurus madrasah juga kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat. Semua guru, semua ustadz, semua ustadzahnya mudah-mudahan sehat walafiat semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selama pondok ini ada, ngelek pahalanya tipa Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Husnud Duat menjadi amal jariyah. Masuklah ini ya ke dalam apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ya, bahwa di antara yang nyambung terus ya, pahalanya kepada orang yang sudah ada di dalam kubur, sudah meninggal, adalah kalau dia membangun ya, tempat orang menuntut ilmu. Sama dengan orang yang membangun masjid, sepanjang masjid itu terisi mengalir pahalanya. Sepanjang madrasah ini berjalan mengalir pahalanya untuk Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Husnud Duat.
Jadi hari ini kita bertasyakur, alhamdulillah. Kenapa kita bertasyakur Bapak Ibu? Tidak semua madrasah, apalagi yang sudah 1/4 abad umurnya, ya, ndekna selapu sekolah yang dibangun, apalagi usianya sudah 25 tahun masih bertahan. Banyak di Indonesia ini sekolah-sekolah yang megah bangunannya, ya, fasilitasnya juga lengkap, tetapi ternyata muridnya tidak ada. Akhirnya ditutup, bahkan di beberapa tempat dijual sekolah itu kepada orang lain karena tidak ada muridnya. Maka alhamdulillah ridhol walidain ini 1/4 abad, alhamdulillah Allah jaga. Pesan saya kepada semua pimpinan dari ridhol walidain, jaga bagus-bagus nih, terutama ini kepada Dr. Solah Husnud Duat, ya. Beliau ini anggota DPRD, lagu dina kanggo tekung jari ketungkulan di DPRD, ya. Apa ketungkulan bahasanya? Apa ketungkulan bahasanya? Ketungkulan sino lupana si lain-lain. Nah, jadi kita doa, ya, Tuan Guru Solah, dan insya Allah, ya, beliau paham bahwa menjadi anggota DPRD itu adalah semata alat perjuangan, ya. Jadi yang paling pokok adalah perjuangan itu sendiri. Yang paling pokok adalah ridhol walidain. Yang paling pokok adalah perjuangan NWDI. Adapun menjadi ini, menjadi itu, bertugas di sana, bertugas di sini, atau apapun tempat yang Allah amanahkan, itu adalah alat perjuangan. Tuan Guru Solah, Tuan Guru Abdul Aziz juga saya pesan, beliau berdua ini sebagai putra-putra dari Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Husnud Duat, supaya meneruskan ridhol walidain ini sebaik-baiknya. Jadi Bapak Ibu, ini supaya tahu juga, ya, sidane yang hadir, bahwa Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Husnud Duat, beliau itu mengijazahkan kami bertiga, mengijazahkan saya, mengijazahkan Tuan Guru Solah, mengijazahkan Tuan Guru Haji Abdul Aziz dengan semua sanad-sanad dan riwayat-riwayat beliau. Jadi kami bertiga. Oleh karena itu, karena kami bertiga diijazahkan oleh Tuan Guru Haji Husnud Duat Al-Maghfurlah, maka ya saya juga punya tanggung jawab, ya, di tempat ini ridhol walidain untuk menjaga, mudah-mudahan ridhol walidain ini dapat terus berkembang insya Allah. Jadi karena sudah diikat di dalam ijazah itu, ya, walaupun ridhol walidain ini tidak termasuk yang diijazah itu, ya, tetapi ada ta'alluqnya, ya, min haitsu, ya, bahwa ridhol walidain ini adalah madrasah yang sangat disayangi, yang merupakan perjuangan dari Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Husnud Duat, maka saya juga punya ikatan di tempat ini. Kita berdoa mudah-mudahan bisa maju terus insya Allah, ya. Ya memang saya tidak bisa sering kemari, kata Tuan Guru Solah tadi. Wah, berapa tahun Tuan Guru? 11 tahun. Alhamdulillah, ya. Kalau saya tidak diundang kemari, ya berarti baik-baik saja. Alhamdulillah. Jadi 11 tahun tidak pernah saya diundang kemari, berarti sudah Tuan Guru Solah, Tuan Guru Abdul Aziz nih, wah tahu ya dengan dua, wah nyelesaian selapu masalah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan begitu seterusnya, ya. Jadi beliau berdua ini sudah bisa mewakili. Tapi kalau ada keadaan situasi tertentu, insya Allah, ya, saya dengan senang hati, dengan penuh kesyukuran juga ikut bersama-sama di pondok pesantren kita ini, insya Allah. Yang kedua, pada hari ini kita juga memperingati wafatnya, ya,
Memperingati wafat itu adalah mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Husnud Duat. Wah, pira tahun meninggal? Sudah berapa tahun? Ingat kapan meninggal beliau? Pada hari raya Idul Adha. Pada hari raya Idul Adha. Itu adalah insya Allah min alamat husnil khatimah, yaitu wafat pada saat jumu'ul muslimin, umat Islam diminta oleh Allah memperbanyak takbir, memperbanyak tahmid, memperbanyak talbiyah bagi yang menunaikan ibadah haji di tanah suci sana. Semua kita lagi takbiran, lagi talbiyah. Kemudian hari-hari itu adalah hari-hari berkurban, di mana setiap tetes darah, setiap helai rambut itu adalah ampunan dari Allah. Jadi pada hari yang penuh dengan ampunan, baik yang di tanah suci maupun yang di tempatnya masing-masing, saat itulah Al-Maghfurlah Tuan Guru Husnud Duat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala fi yaumil maghfirah. Maka mudah-mudahan itu tanda beliau husnul khatimah. Bagi ananda semua dan kita semua, mari kita teladani, ya. Kita menghaulkan Tuan Guru Haji Husnul Duat itu artinya kita mengingat apa yang kita ingat, simatuhu at-thayyibah. Apa yang kita ingat, akhlaquhu al-fadilah. Dan salah satu yang saya ingat dari Tuan Guru Haji Husnul Duat adalah bahwa beliau ini adalah orang yang kemana-mana selalu ingin meringankan. Apa artinya Bapak Ibu? Kalau dia lihat ada orang sedang susah, sugulangnya cerita-cerita si mina dengan riri. Tentu atau enggak? Jadi kalau ada majelis atau ada orang sedang susah, dilihat sedang serius, tidak ada yang senyum karena ada satu masalah berat, maka beliau datang ke majelis itu, beliau selalu membawa cerita, membawa cara, membawa ucapan yang membuat yang hadir itu lupa terhadap kesedihannya, yang membuat yang hadir itu akhirnya tertawa bersama-sama, tersenyum semua. Itu salah satu sifat dari Tuan Guru Haji Husnul Duat Al-Maghfurlah. Pernah di Ma'had saya ingat sedang duduk kita sama Amidul Ma'had. Amidul Ma'had itu kan orangnya serius, ya. Tuan Guru Yusuf ini kan orangnya serius, duduk tegang semua, lagi ada suatu perkara, suatu masalah, ada suatu hal, maka masyaikh duduk, ada Tuan Guru Haji Yusuf, ada Tuan Guru Haji Hudatullah, ini orang serius semua. Nah, begitu sedang tegang, tidak ada yang senyum, datanglah Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Husnul Duat. Begitu duduk, tak tok, ngomong 1-2 menit, rere selapuna, alhamdulillah, tertawa semuanya. Jadi hilang kesedihan itu. Jadi sementara lenyap beban itu. Kenapa? Karena ada cerita-cerita yang ringan, yang menyenangkan hati, yang lucu dari Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Husnul Duat. Itu kalau kata orang Mesir namanya khafifud dam. Khafifud dam itu darahnya ringan, ya. Kalau orang nyebang terus itu namanya ta'ilud dam, kata orang Mesir, darahnya berat. Kalau ditimbang 1 ton berat darahnya. Maksudnya apa? Mbembe anina sili-sili doang, sekedik-kedik milena ngerengut doang. Nah, kalau beliau itu khafifud dam, darahnya ringan. Maksudnya itu adalah selalu membawa keceriaan, senyum. Dan itu adalah salah satu sunnah dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bahkan, ya, di dalam Al-Quran kan disebutkan basyiro, ya. Basyiro, salah satu sifat utama Nabi itu basyiro, ya. Basyiro itu maknanya sangat umum. Makna yang paling utamanya, Nabi membawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman nanti akan mendapatkan surga. Makna umum yang paling utama, Nabi datang membawa Al-Quran, yang di dalam Al-Quran itu ada kabar gembira, jannah bagi orang yang beriman,
ampunan bagi orang yang beriman, kemuliaan bagi orang yang beriman. Itu makna yang umum. Tetapi para ulama juga menjelaskan bahwa basyiran atau mubasyiran itu artinya juga adalah setiap kali Nabi datang, dia selalu membawa sukacita. Kalau ada masalah, maka Nabi datang menjadi orang yang membawa solusi. Sebagaimana kisah yang sangat masyhur dalam sirah nabawiyah, sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul, ketika orang-orang Quraisy sudah tidak tahu caranya menyelesaikan masalah, yaitu ketika mereka memperbaiki Ka'bah, lalu kemudian ada Hajar Aswad, maka semua kelompok Quraisy ingin supaya kelompoknya lah yang mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah, sampai hampir perang. Lalu Nabi datang. Ketika Nabi datang, orang-orang Quraisy mengatakan, inilah orang yang akan membawa keputusan, yang akan memberikan jalan keluar. Maka kemudian Nabi meminta Hajar Aswad itu diletakkan di atas surban yang panjang, dan setiap pimpinan kabilah diminta untuk memegang satu sisi dari sorban itu. Sama-sama mereka angkat, dan ketika sudah dekat Ka'bah, Nabi ambil dengan tangannya dan ditempellah Hajar Aswad. Semua senang, tidak jadi perang, tidak ada keributan. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu saya rasakan, ya. Betul nggak Haji Suwardi? Betul deh Haji Suwardi? Nah, terlalu serius. Betul nggak itu? Nah, kan selalu bikin ketawa ya. Ya, Tuan Guru Husnudua selalu bikin kita ketawa. Ya, kalau kita lagi susah, minta beliau bicara 5 menit saja bicara, selapu teririk. Ya. Nah, kalau saya lihat anak-anaknya ini juga bikin jemaah ketawa. Ini Tuan Guru Sholah, coba dari sekian banyak musalsal, dia kasih kita musalsal ayam jantan putih. Coba. Padahal si lain luwe kan, tiba-tiba ada ayam jantan di panggung. Ya. Alhamdulillah. Nah, kita doakan putra-putra beliau ini mewarisi semua sifat-sifat baik dari ayahandanya, mewarisi semua semangatnya dalam berjuang, ya, khifatud dam, ya, kemudian kesukaannya untuk berbagi ilmu, untuk berbagi ijazah, untuk berbagi hikmah, untuk berbagi kebaikan, kemurahan hati beliau. Dulu pada saat saya di Mekah menunaikan ibadah haji, pada saat beliau dulu masih tinggal di Mekah, masih kecil Tuan Guru Abdul Aziz nih. Tahun itu saya ingat tahun 1992. Kamu umrah ya Abdul Aziz? Hah? Kelas 2 SD dia. Saya datang ke rumah ayah beliau, ya, Tuan Guru Haji Husnudduat. Sholah juga masih di Mekah waktu itu, Tuan Guru Sholah, Tuan Guru Abdul Aziz. Saya datang ke sana, datang saya berdua dengan misan saya, sepupu saya, Tuan Guru, lalu Gede Wirasakti. Kami berdua datang. Jadi begitu kami berdua datang, semua makanan di rumah itu dikeluarkan. Dipanggil istrinya, yang ada di kulkas dikeluarkan, yang ada di dapur, pokoknya semua makanan yang disimpan-simpan, semua biskuit apa semua, sampai kita bingung. Sampai akhirnya semua makanan habis dikeluarkan. Habis itu begitu kami akan pulang, diberikan hadiah sarung oleh Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Husnudduat. Padahal saat itu beliau sedang sibuk karena menjadi salah satu orang yang bertugas untuk melayani jemaah haji. Tapi begitu datang ada 2 cucu gurunya, ya. Kami datang itu tidak memberitahu, ada yang mengajak pada waktu itu. Maka kami datang tanpa pemberitahuan. Loncat dia lagi duduk itu. Dia lagi, yang ingat lagi duduk, loncat, teriak langsung. Minta sama istri beliau, mudah-mudahan istri beliau panjang umur ya. Allah tawil umraha. Nyorak langsung. Semua yang ada di dapur dikeluarkan, yang ada di kulkas dikeluarkan, yang ada di lemari biskuit segala macam dikeluarkan. Sampai saya sama Tuan Guru Gede Sakti itu, saya saling tengok, kita bingung ya mau jawab apa. Ya itu saking senangnya beliau. Habis selesai makanan, begitu pulang dikasih sarung kita. Alhamdulillah. Itulah kesan pertama berjumpa dengan beliau. Orangnya karim,
penuh dengan kemurahan hati dan kebaikan. Alhamdulillah. Beliau juga punya keistiqomahan. Kalau sudah meyakini, nah ini juga sifat yang harus diteladani oleh para murid keluarga besar Ridhul Walidain. Kalau beliau sudah meyakini sesuatu berdasarkan ilmu, berdasarkan maklumat, segala hal yang diperlukan untuk bisa menilai, dia teliti satu-satu, dalilnya, alasannya, latar belakangnya semua. Kalau sudah sampai pada satu keputusan, kalau sudah sampai pada satu ketetapan, maka beliau akan menjalani itu seterusnya. Termasuk ketika beliau tetap istiqomah ke Pancor pada saat banyak yang terombang-ambing, banyak yang salah faham, banyak yang saling menghujat, menghina, mencerca. Tapi beliau ketika sudah paham, sudah mengerti, sudah utuh ilmu yang sampai pada beliau, maka beliau mengambil keputusan, dan keputusan itu beliau pegang sampai akhir hayat beliau. Alhamdulillah. Itulah al-maghfurlah Tuan Guru Haji Husnud Duat, istiqomah, tegak teguh dalam prinsipnya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, kalau saya cerita tentang beliau itu mungkin nanti akan terlalu panjang ya. Banyak cerita-cerita, Masya Allah. Kita lagi pernah ada apa namanya, perjalanan kami berdua dengan beliau itu, Tuan Guru Husnud Duat almarhumullah. Kami pulang dari timur Bima menuju ke Lombok. Tiba-tiba di daerah Sumbawa tengah malam, jam 3 malam, mau bayangin sih, jam telu ke Kelem. Dari pagi sampai maghrib kita berkegiatan, kita pulang ke Lombok. Tiba-tiba sekitar jam 3 malam, tiba-tiba ada orang menghadang di jalan itu, menghadang tapi pakai sarung, dihadang kami. Akhirnya kan ngerim. Begitu dihadang, kan tiang waktu itu lagi tidur di mobil, ngantuk, beliau juga ngantuk. Begitu ada hadangan, saya dibangunkan oleh beliau, Tuan Guru, apa arahnya, apa? Kan loncat gitu kan, ada orang menghadang, ngerem gitu. Ternyata begitu ngerem, itu adalah jemaah yang minta pengajian jam 3 Kelem. Innalillahi. Kan saya ngantuk luar biasa, beliau juga ngantuk luar biasa. Jam 3 malam minta pengajian di rumah itu pinggir jalan. Ada juga disiapkan makanan ternyata. Itu rupanya jamaah yang tidak dapat jadwal, maka dengan segala cara dia harus supaya kita bisa mampir di tempatnya, supaya dia dapat pengajian. Memang jamaah NWDI itu munwah mele ya, bahaya. Jamaah ini memang, ya Allah ya Rabbi. Akhirnya berhenti, kan saya ngantuk luar biasa, beliau juga ngantuk. Jam 3 enggak tahu saya apa yang mau saya sampaikan. Coba apa sih tapi yang pengajian, kita ngantuk capek luar biasa. Akhirnya dia bilang kasih dawah yang pengajian. Terus beliau balas, goyoh dia tahu apa ini katanya. Jadi kita saling canda berdua sambil turun itu, kasih dawah, kawah doa wah mana-mana semendak katanya. Begitu kita duduk pakai muqaddimah pengajiannya lagi, apa namanya, pra acara membaca Al-Quran, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jam 3 baca sholawat la ilaha illallah. Akhirnya terus kita sudah ngantuk capek luar biasa. Akhirnya sepakat saya sama beliau, Tuan Guru saya ngomong 2-3 menit terus kita tutup isi doa deh gitu. Ayawah gitu. Doa dindik belu-belu wah doa, kita kan capek luar biasa, mau doa pusaka tengah malam, la ilaha illallah, capek luar biasa. Akhirnya betul begitu selesai muqaddimah pengajian, terus tiang nyampaikan, alhamdulillah terima kasih Sida, masya Allah luar biasa Sida ini jam 3 sampai kita ditahan di sini, sambil sedikit ngeremon tiang ya, luar biasa Sida, lagu jemaah-jemaah dindik ngene Malik. Ya, udah habis itu tutup si doa Tuan Guru Husnud Duat.
Doanya pendek saya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Udah selesai. Begitu mau bangun ditahan, kita harus makan. Akhirnya di situ kita di tempat itu. Ya. Jadi udah kita makan, naik lagi. Sepanjang jalan saya sama beliau itu ketawa terus sampai pelabuhan. Kita membayangkan diri kita yang kaget. Pertama kita pikir mau dibegal sama orang, ternyata jamaah kita. Ya. Memang begitu ngelihat tiang juga, begitu kebuka mata tiang tidak yakin ini begal. Kenapa? Karena betopi dia sama besarung. Masa begal besarung? Mana begal kan pakai pedang ya. Ini pakai topi sama besarung dia. Ya. Terus di pinggir-pinggir juga banyak yang pakai topi putih. Ah, ini berarti jemaah. Jadi sampai mau nyebrang itu, kita nyebrang sudah dekat subuh, beliau ketawa saja di mobil. Saya juga membayangkan ya, masya Allah, tabarakallah. Itu salah satu kenangan yang saya ingat bersama beliau. Jadi kalau kita kalau kita mau pengajian ya, sampai nih bapak-bapak, sampai kalau mau pengajian kadang-kadang beliau kalau sudah terlalu lelah tiang, beliau ingatkan, Tuan Guru jangan sampai seperti yang jam 3 itu ya, gitu maksudnya jangan sampai Sida ngomong asal-asalan seperti jam 3 itu, karena jam 3 itu kan sudah tidak tahu tiang mau ngomongin apa. Tiang ngomong aja, Sida ini bagus, hebat Sida, masya Allah, semangat mengaji luar biasa. Lagu lah, misalkan si dengar jam 3 sini, gitu tiang ngomong kan. Akhirnya kalau lagi capek, Tuan Guru Snudua itu sering ingatkan tiang, Tuan Guru ingat ya, jangan sampai ngomongnya seperti waktu jam 3 di Sumbawa itu. Itu tiang ingat betul, masya Allah, tabarakallah, ya rahmu rahmatal abrar. Semoga Allah rahmati beliau dan semua bapak-bapak ibu kita semua bisa meneruskan ya sifat-sifat baik dari beliau, perjuangannya, kemurahan hatinya dan keistiqomahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita juga pada hari ini menghaulkan guru dari guru kita semua ya. Sahabat dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh, yaitu Musnidud Dunia Maulana Syekh Yasin Isa Al-Fadani rahimahullah rahmatal abrar wa qaddasallahu sirrah. Seorang ulama besar yang alhamdulillah juga sudah datang ke Pancor ya. Jadi datang ke Pancor dan memberikan taujihan kepada kita semua di Pancor pada waktu itu. Tiang termasuk yang alhamdulillah sempat duduk bersama ya, di bawah, di atas tiang itu Nini sama Maulana Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Beliau berdua pada waktu itu. Syekh Yasin selalu pakai sisa ya, makanya kita heran pakai sisa. Terus begitu pulang Syekh Yasin, ada sebagian yang mengatakan Syekh Yasin kan dia ngisap sisa, berarti boleh kita merokok. Itu kata orang sebagian muridnya Al-Maghfurlah. Apa kata Al-Maghfurlah? Syekh Yasin nyisa, tetapi dengan sisanya itu dia bisa mengarang puluhan kitab, mengarang berjilid-jilid. Kalau kamu ngerokokmu itu apa hasilnya? Itu kata Al-Maghfurlah. Nah, jadi pengingat ya. Itulah cara dakwah Al-Maghfurlah Maulana Syekh, selalu menyentuh akal kita supaya kita bisa berpikir. Dendek meta-meta, jangan kita mencari-cari ya. Ada satu perbuatan dari seorang alim, seorang soleh yang kebetulan kita mau melakukan hal seperti itu. Lalu kita cari-cari, oh kan dia nyisa, berarti saya boleh juga merokok. Kata Al-Maghfurlah, dia nyisa tapi hasilnya kitab berjilid-jilid, kamu merokok hasilnya apa? Itu kata Al-Maghfurlah. Lihat pengajian yang ingat. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Maulana Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani ini adalah seorang yang merupakan durroh ya, merupakan permata dari duroril ulama min Indonesia. Beliau adalah salah satu permata dari permata-permata anak-anak bangsa yang ilmunya tidak hanya dinikmati oleh ahlul waton atau orang Indonesia saja, tetapi ilmunya dinikmati, dirasakan dan disebarkan oleh semua ulama-ulama seluruh dunia.
Itulah Maulana Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani ini setiap musim haji rumahnya itu penuh, bukan dengan orang awam, bukan dengan jemaah haji biasa, tapi penuh dengan ulama-ulama sedunia. Ya, bayangkan ulama-ulama sedunia yang sedang berada di Mekah. Salah satu dari taqalid atau kebiasaan ulama ketika Maulana Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani masih hidup adalah mereka selalu berkumpul di rumah beliau. Datang ulama seluruh dunia ke rumah Syekh Yasin untuk apa? Untuk bertukar ijazah. Untuk apa? Untuk mendapatkan sanad dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Dan syukur untuk semua jamaah Ridhol Walidain bahwa salah satu dari murid Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani yang bertahun-tahun sanatan lazama Syekh 15 tahun yang mulazamah, tawadara mulazamah, siaran mulazamah sino tetap menemani, selalu hadir di setiap majelis ilmunya. 15 tahun mulazamah kepada Syekh Yasin Isa Al-Fadani. Salah satu murid yang 15 tahun mulazamah dengan beliau adalah guru kita, Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Husnud Duat. Jadi Tuan Guru Haji Husnud Duat itu 15 tahun mulazamah dengan Syekh Yasin. Karena sebab mulazamah itulah maka Tuan Guru Haji Husnud Duat banyak dapat ilmu-ilmu dan sanad-sanad dari ulama sedunia. Karena ulama yang datang dari Maghrib, Maroko, datang dari Mesir, datang dari Yaman, datang dari Irak, datang dari Kuwait, datang dari mana-mana itu, ketika mereka kumpul di rumah Syekh Yasin, pada saat itu juga Al-Maghfurlah Tuan Guru Husnud Duat minta sanad dan ijazah dari ulama-ulama itu. Karena itu sebenarnya pendiri dari Pondok Pesantren Ridhol Walidain ini adalah salah satu ulama di Indonesia yang memiliki sanad keilmuan paling lengkap dari seluruh ulama di dunia. Alhamdulillah. Jadi tidak main-main. Ya, sanad-sanad beliau, ijazah-ijazah beliau itu tidak main-main. Di dalam sahabat yang beliau berikan kepada saya dan kepada dua putra beliau itu, sebagian kecil dari ijazah sanad yang beliau terima dari ulama-ulama sedunia itu ditulis oleh beliau. Yang dari ulama Maroko, yang dari yang dari Irak, dari Yaman, semua ditulis. Ya, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Karena itu anak-anakku semua yang belajar di Ridhol Walidain, banyak-banyak syukur nih, banyak-banyak syukur. Ini adalah asar min ma'asir alimin jalil, ya, alimin jalil, zi hasabin, zi ilmin, zi basiratin, ya, zi hikmatin. Seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Husnud Duat yang mewariskan Ridhol Walidain ini. Ilmu-ilmu beliau muttasil kepada Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, muttasil kepada Al-Maghfurlah Maulana Syekh, muttasil kepada Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, muttasil kepada ulama-ulama ahlul hadis, ahlul tafsir, ahlu at-tariqah yang ada di dunia pada masanya. Jadi salah satu sanad yang paling kaya itu sebenarnya adalah sanad yang ada pada Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Husnud Duat. Dan kadang-kadang bapak-bapak ibu, ya, kadang-kadang ya ampuna kita sering teringetan. Jadi banyak orang tidak tahu kemuliaan sesuatu itu kalau dia terlalu dekat. Ya. Kalau saya perhatikan, justru lebih banyak yang mengetahui tentang
ketinggian sanad ya dari Tuan Guru Haji Husnud Duat itu justru orang luar Lombok. Banyak ya, saya tahu walaupun saya tidak diberitahu secara khusus, banyak yang minta sanad Tuan Guru Haji Husnud Duat pada putra beliau, yaitu Tuan Guru Haji Abdul Aziz, Tuan Guru Solah. Kenapa? Karena sanadnya Tuan Guru Husnud Duat itu tinggi. Dia langsung nyambung ke Maulana Syekh Hasan Muhammadul Masyad ya. Jadi beliau ini muridnya Al-Maghfurlah, tapi juga sama-sama berguru pada Syekh Hasan Masyad. Beliau punya sanad langsung kepada Syekh Yasin. Orang banyak murid-murid Syekh cucu murid atau orang-orang muhibbin yang mencintai Syekh Yasin itu nyari sanad dari ulama yang langsung nyambung kepada Syekh Yasin. Salah satunya adalah sanadnya Tuan Guru Husnud Duat. Maka minta sama anaknya. Banyak dari luar Lombok saya tahu. Orang Jawa, orang Sumatera, orang mana-mana, orang Mesir. Tapi dengan batu bangga sendiri dia tahu ini. Maka perlu ada yang tahu sampai Tuan Guru Solah bawa ayam 2 putih itu. Ada tahu. Ada tahu ajina, bukan uang. Maksud yang ajina seno qimatul ilmi, nilai ilmunya. Jadi kalau mau musalsal yang jarang ada di Indonesia ini, itu Tuan Guru Haji Husnud Duat itu ada semua pada beliau ya. Ini satu contoh sederhana. Nanti banyak musalsal yang lebih aneh-aneh lagi ya, yang lebih ajaib-ajaib ya. Ya, tapi tidak semuanya cocok disampaikan untuk masyarakat ya. Jadi la ya'rifu qimatal ilmi illal ulama ya. Jadi memang kita harus banyak tanya ya. Kita kenali guru kita, siapa guru kita. Termasuk dulu Al-Maghfurlah Maulana Syekh Ninikda. Kadang-kadang heran kita diri dengan Lombok ini. Di Lombok sendiri banyak orang tidak suka sama beliau. Saya heran, tidak suka sama Maulana Syekh ya. Dulu pernah beliau, saya tahu persis itu, pada waktu saya masih di Muallimin itu menemani Al-Maghfurlah itu mengaji, naik mobil kol putih itu ya. Sebelum setengah abad ada kol sebelumnya itu lebih tua lagi. Nini itu selalu duduk di depan, saya di belakang. Pergi kita ke Lombok Barat. Begitu sampai Lombok Barat, ternyata di jalan-jalan itu penuh tentara, polisi. Karena apa? Karena pada waktu itu ada provokasi. Jangan sampai Tuan Guru Pancor itu mengaji di sini, nanti akan terjadi keributan. Maka dikerahkan tentara oleh kepala daerah di tempat itu. Masya Allah, tabarakallah. Dijaga oleh tentara, tapi izin Allah lewat mobil kita itu, tiang saksikan langsung lewat begitu saja. Padahal yang mau dicegah cuman itu. Semua boleh, cuman itu yang tidak boleh. Tapi justru itu yang lewat. Tepesila jamaah. Padahal Al-Maghfurlah di depan, tidak menyembunyikan diri. Kalau bahasa sekarang tidak pakai masker, ya, tidak pakai apa namanya itu, penutup atau pokoknya nyebut, enggak, jamaah-jamaah tokol zikir. Samping itu muhibbin namanya, yang nyetir itu muhibbin. Saya ingat, saya di belakang, beliau di depan. Saya lupa di samping saya ada siapa, tapi kami berempat. Polisi banyak mengatakan, Tuan Guru jangan ke sana. Saya tidak usah sebut tempatnya ya, karena tidak perlulah tahu tempatnya. Jangan ke sana, bupatinya tidak suka, camatnya tidak boleh, banyak tentara menghadang, tidak boleh. Nanti kalau Tuan Guru ke sana pertumpahan darah. Jawaban Al-Maghfurlah di Pancor atau mau naik mobil, ku ngaji. Nah, ku ngaji. Jadi belum berangkat kita, murid-murid beliau dari tempat itu datang ke Pancor. Jangan, bahaya pertumpahan darah. Terus Nini bilang, ku ngaji, taek wah. Berangkat. Penuh tentara itu, kiri kanan jalan. Pada waktu di pintu desa itu tentara berdiri, sulun-sulun leka lolos. Padahal itu yang mau dicegah satu-satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak selapuk. Mau berhentikan tidak bisa, sudah ngaji.
Ngajilah beliau almarhum, ngaji jama-jama, tegang luar biasa. Dan saya walaupun masih kecil, masih di muallimin sanawiyah, saya tahu situasi itu tegang. Saya diam, saya lihat, tegang semua. Jamaahnya mukanya merah, panitia-panitia takut nanti habis pengajian dipanggil sama tentara atau polisi. Ya, takut. Tapi ini ngaji wah. Dan itu bukan salah tentara polisi, mereka kan hanya mengamankan informasi nanti akan ribut begini-begini. Itu salah satu yang saya saksikan langsung, bahwa sedemikian mulianya Al-Maghfurullah Maulana Syekh, seperti itu pula banyaknya orang yang hasad kepada beliau. Jadi kalau kita berjuang hari ini, ada orang yang mengumpat, menghujat, nyumpah, merendahkan, menghina, alhamdulillah kita pakai ilmunya Sayyidina Hasan Basri. Ya, ketika ada orang datang ke rumah beliau menceritakan, Syekh, ada orang yang mengumpat sida, ada orang yang memfitnah sida. Beliau langsung masuk ke dapur, nanya kepada orang di dapur, apa makanan yang ada di sini? Masih ada korma enggak? Kata yang di dapur, nggih masih ada Syekh. Bungkus korma itu. Begitu dibungkus, dibawa ke depan ke ruang tamu, dikasih ke tamunya, nih, sampaikan salam saya sama orang yang memfitnah saya, ini hadiah terima kasih saya kepada dia karena dia sudah mensedekahkan pahalanya di akhirat untuk saya. Saya tidak bisa balas apa-apa nih, kasih korma ini, terima kasih saya. Dia sudah bermurah dengan dia menghumpat, menghujat, mencaci, menghina saya, maka berarti dia sudah menyedekahkan amal solehnya nanti di akhirat untuk saya. Karena itu untuk semua kader-kader perjuangan, kita menghadapi tantangan itu biasa-biasa. Jangan terlalu merasa jangan terlalu istisqal. Apa arti istisqal? Merasa berat. Ya. Kalau bisa bahkan setiap ada masalah, mari kita jadikan masalah itu ringan di hati kita. Kalau misalnya ridhol walidain ini ada cita-cita untuk mengembangkan, tapi ternyata masih belum ada kemampuan, masih ada keterbatasan, serahkan sama Allah. Ikhtiarkan maksimal, serahkan sama Allah. Jangan anggap itu sebagai masalah, tapi niatkan itu sebagai jalan perjuangan. Maka nanti akan ada datang bantuan dari Allah, insya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, yang kita haulkan ini Tuan Guru Husnud Duat Al-Maghfurlah Maulana Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, ini orang-orang yang insya Allah minal ulama'il amilin al-mukhlisin, orang-orang berilmu yang ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya. Ya. Dan khusus untuk Tuan Guru Haji Husnud Duat, yang saya sampaikan ini yang saya tahu, dan saya tidak menyampaikan pujian yang saya tidak tahu. Pokoknya tiang jak mundet tiang nanau jak mundet tiang sampaian. Kalau yang tiang tahu pasti tiang sampaikan. Apa maksud yang tiang tahu pasti? Bil muayyanah, yang saya lihat langsung dengan mata saya. Atau bi khabari shadiq, yang sampai kepada telinga saya dari orang yang saya tahu dia jujur dan bukan hanya satu. Jadi yang semua yang saya sampaikan tentang Tuan Guru Haji Husnud Duat ini adalah yang memang saya tahu betul kebenarannya. Karena itu sekali lagi, alhamdulillah, ridhol walidain didirikan oleh seorang yang berilmu, seorang yang soleh, seorang yang qimatu ilmihi, nilai ilmunya itu tinggi sekali. Bukan hanya untuk Lombok, tapi juga bahkan untuk semua. Di dalam sanad, dalam ijazat, ya, musalsalat dan lain-lainnya, beliau itu mendapatkan karunia dan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Zalika fadlullah yu'tihi may yasha min ibadihi. Itu karunia Allah yang tidak bisa diatur oleh manusia, semata-mata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pondok pesantren kita tiang pesan gih, di dalam pondok pesantren ini yang tiang betul-betul harapkan adalah yang pertama,
di sini anak-anak kita belajar ilmu-ilmu pokok, ya, ilmu-ilmu asas, ilmu-ilmu yang paling penting untuk menjadi seorang beriman yang akidahnya lurus, yang syariatnya baik, dan yang akhlaknya terpuji. Karena itu para santri-santriwati saya pesan sama Tuan Guru Solah, Tuan Guru Abdul Aziz, supaya untuk akidah itu juga diajarkan, ya. Untuk akidah diajarkan asas pokok-pokok mabadiul akidah. Kalau bahasa ulama kita yang dulu namanya sifat 20, ma yastahilu alaihi wa ma yajibu lahu wa ma yajuzu fihi, yaitu hal-hal yang paling penting yang kita pahami tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat yang mustahil ada pada Allah, sifat yang wajib ada pada Allah, dan sifat yang jaiz, yang boleh, yang mungkin, ya, hal-hal yang mungkin, ya. Jadi hal-hal yang mustahil, hal-hal yang mungkin, dan apa-apa sifat-sifat atau hal-hal yang wajib yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahami betul sifat 20. Kemudian juga asas di dalam bersyariat, ya, toharohnya, sholat 5 waktunya, ya, dan hal-hal yang pokok-pokok di dalam syariat agama. Lalu yang ketiga adalah akhlak, adabnya, ya. Ini 3 hal yang oleh Al-Maghfurlah dan oleh ulama-ulama kita memang tidak pernah dipisahkan. Al-aqidatu wasyariatu wat-tasawuf awil akhlak. Akidah, syariat, dan kemudian tasawuf atau akhlak. Maka di Ridhol Walidain ini saya minta kepada para asatiz 3 hal ini betul-betul bisa diajarkan dengan baik kepada anak-anak kita, para santri kita. Bagian yang ketiga itu penting, yang disebut dengan akhlak, ya, at-tasawuf, itu kaitannya dengan akhlak. Maka dalam pondok pesantren itu ada adab-adab yang memang kadang-kadang tidak sama dengan di luar pondok pesantren. Di pondok pesantren itu ada adab mencium tangan guru. Di tempat lain di luar sana jangankan mencium tangan guru, ada guru yang menasehati saja kadang-kadang dibentak oleh muridnya. Kemarin terakhir kita lihat ada guru perempuan, dia menempeleng anaknya yang merokok, anak muridnya yang merokok. Akhirnya diadukan ke polisi. Kemudian satu sekolah itu mogok sekolah, minta supaya kepala sekolahnya dipecat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di pondok pesantren insya Allah tidak ada seperti itu. Karena apa? Ada adab, ada akhlak. Maka pondok pesantren itu punya beberapa tradisi yang memang tidak ada di tempat lain. Dan karena itu orang yang ada di luar pesantren jangan gampang-gampang, ya, menganggap tradisi itu adalah sesuatu yang tidak baik. Ah, kenapa kok cium tangan? Biasa-biasa saja. Kan cium tangan itu kurang baik. Kan kita hanya hormat, kita hanya beribadah kepada Allah. Kalau kepada sesama manusia ya kita biasa-biasa saja. Memang beda. Kalau di pondok pesantren takbilul yad itu adalah bagian dari somimul akhlak, bagian dari akhlak yang inti bagi santri. Dia mencium tangan gurunya sebagai tanda takriman wa ta'ziman, ta'adduban, dan juga bersyukur, berterima kasih, karena tangan itu yang mengajarkannya ilmu, karena ustadz dan ustazahnya itulah yang mendidiknya, maka dia cium tangan. Dan ulama mengatakan boleh, bahkan sebagian ulama mengatakan bahkan disunnahkan kalau memang mencium tangan itu bagi orang yang kita tahu ilmunya, kita tahu akhlaknya, kita tahu agamanya, kita tahu kesolehannya, cium tangannya. Atau orang tua kita, cium tangannya. Justru kalau cium tangan kepada pejabat, nah itu yang nggak boleh, ya, itu tidak boleh, makruh, ya. Bahkan sebagian mengatakan nggak boleh. Pokoknya kalau cium tangan karena kepentingan dunia, cium tangan atasannya supaya naik jabatan, nah itu nggak boleh.
Tapi mencium tangan guru karena terima kasih atas ilmunya, itu bagus. Itu termasuk akhlak dari para santri yang diajarkan di pondok pesantren. Kemarin ada tayangan yang bikin ribut, dipotong-potong di situ. Ada di situ kelihatan orang kasih amplop kepada seorang ustadz. Oh ribut akhirnya. Wah ini kiai amplop. Ya Allah. Bapak-bapak ibu hadirin dan hadirat sekalian, yang kita tahu, yang namanya tuan guru atau ustadz atau kiai, termasuk di sini Al-Maghfurlah Tuan Guru Husnul Duat, membangun ini diawali dengan upaya pribadi beliau, dari harta pribadi beliau. Maulana Syekh dulu di Pancor juga membangun madrasah NWDI itu dari tanah yang diberikan oleh ayah beliau, yaitu Baluk Abdul Majid, Baluk Tuan Haji Abdul Majid. Jadi dari tanah pribadi, bukan mengumpulkan atau minta uang dari mana-mana, enggak, tanah pribadi itu awalnya dari harta pribadi. Lalu dibangunlah muallimin, dibelikan alat-alat untuk membangun. Selain dari gotong royong masyarakat, itu juga dengan membeli bahan dari hasil jual tahun tanahnya Baluk Tuan Majid. Baluk Tuan Majid itu punya banyak sekali tanah di Lombok Timur, di Majidi, sampai desa itu namanya Majidi. Ya, kenapa dinamakan Majidi? Karena Baluk Tuan Majid banyak punya tanah di situ. Maka membangun NWDI itu dulu dari hasil tanah jual tahun, hasil panen. Begitu panen dijual, dibelikan alat bangunan, kemudian dibangun, beli semen, beli batu, beli bata, terus sampai terbangun. Di sini juga di pondok-pondok di Jawa yang besar-besar itu, di Tebu Ireng, itu juga dari usaha pribadi, dari harta pribadi, bukan dari minta-minta cari-cari uang, tidak, tapi dari harta pribadi. Baru kemudian ketika perluasannya, maka dibukalah pintu untuk umat ikut bersama-sama menanam amal jariah. Alhamdulillah. Maka tidak ada istilah mau seperti yang ada di tayangan itu, kiai amplop, kiai gini, tidak ada. Bahkan pun ya, ini yang tiang tahu, di Jawa, di NTB, di Lombok, di mana-mana, begitu tuan guru itu menerima amplop, itu akan kembali juga ke umat, kembali ke sekolahnya, kembali ke pengajiannya, kembali kepada anak-anak yatim yang dia asuh di panti asuhannya. Selalu begitu. Dulu saja Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menerima berkarung-karung korma, itu diterima. Ada sahabat misalnya Abdurrahman bin Auf, baru selesai berdagang pulang ke Madinah, banyak hasil dagangannya, uangnya banyak, dinarnya banyak, dirhamnya banyak, tepungnya, gandumnya banyak. Tepung gandum itu marak beras itu, ini dibawa ke rumah Nabi, dikasih Nabi berkarung-karung. Apakah kita katakan Nabi adalah itu kayak kok terima amplop? Enggak. Kenapa? Begitu Nabi terima, langsung hari itu juga atau tidak lama disebarkan oleh Rasul. Dikasih kepada Ahlus Suffah, dikasih kepada Fuqara'ul Madinah, dikasih kepada Ibnu Sabil, orang yang datang ke Madinah yang tidak punya tempat, tidak punya makanan, dibagi. Itu ulama-ulama kita seperti itu. Apa yang masuk dia keluarkan lagi, yang dari umat masuk dia keluarkan lagi untuk umat. Sebagaimana dulu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan salah bapak-bapak ibu, termasuk kiai-kiai di Jakarta, di Jawa, di mana mereka itu biasanya punya usaha sendiri, arak usahana. Untuk pribadinya itu usahanya dia. Mungkin dia punya toko berdagang seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu punya toko buku. Jadi jalan dia untuk mendapatkan rezeki itu dari dia berjualan buku, berdagang kitab. Dan banyak ulama lain juga berdagang gandum. Kalau kita jualan beras, lepeken, banyak ulama.
yang jualan sapi di pasar ternak banyak. Jadi untuk kepentingan pribadinya itu dari usahanya. Kalau yang datang dari umat, kembali kepada umat. Untuk sekolah, untuk panti asuhan, untuk beasiswa santri-santri, dan untuk yang lain-lain. Pondok pesantren kita di Indonesia ini, bapak-bapak ibu, ya, rata-rata tidak ada yang biayanya itu seperti sekolah-sekolah umum, ya. Ada sebulan 300.000 bayar nyantri, dapat tempat tidur, sudah bebas makan 3 kali sehari, kemudian mandi apa semua, sudah tinggal belajar saja. Di tempat-tempat lain itu ada TK bulanannya itu 3 juta, ada SD bulanannya 5 juta. Ini 1 bulan hanya 300-400.000. Tapi ribut, woi pesantren begini-begini, pesantren itu tidak baik, pesantren terus saja. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, nah, mari kita lawan cara-cara seperti itu. Bagaimana cara melawannya? Pertama, tunjukkan bahwa pesantren kita ini berprestasi. Ya, anak-anak semua ya, pastikan ananda semua para santri ini menjadi orang yang berprestasi. Karena prestasi itulah yang ditunggu oleh guru-guru kita. Kalau kita berprestasi, guru kita bahagia. Mau ingin guru kita senyum, kasih dia prestasi kita. Kalau saya sebagai seorang guru misalnya, apa yang membuatmu paling bahagia TGB? Saya akan jawab, kalau murid saya itu berprestasi, sukses, dan bahkan lebih alim, lebih hebat dari saya. Itu yang membawa kebahagiaan saya. Kalau ada murid saya yang berilmu, yang ilmunya tinggi, yang bahkan saya tidak tahu, dia jauh lebih banyak ilmunya dari saya, itu membuat saya bahagia. Kalau ada murid saya berprestasi, prestasi di Lombok, di Jakarta, di luar negeri, itu yang membuat saya bahagia. Kalau ada alumni berangkat ke Mesir, sampai Mesir, dia bisa misalnya prestasi di Al-Azhar, dia pergi ke Mekah, dia pergi ke Yaman, prestasi di setiap sekolah tempat dia belajar, itu yang membahagiakan saya sebagai seorang guru. Al-Maghfurullah Tuan Guru Husnud Duat juga akan bahagia di alam barzah kalau melihat santri-santri Ridhol Walidain ini berprestasi. Jadi cara kita membuat kebanggaan untuk sekolah kita, menjaganya dari fitnah, dari segala macam yang tidak baik. Yang pertama, kita buktikan tempat ini adalah tempat yang berprestasi. Itu yang pertama. Yang kedua, jauhkan pondok pesantren kita dari hal-hal yang kita dengar di beberapa tempat yang lain. Ada masalah-masalah pelecehan, hal-hal yang tidak baik, jauhkan. Jaga supaya tempat ini tetap berkah. Jaga nilai-nilai Islam yang ada di tempat ini. Paham Bapak Ibu? Nah, kemudian yang ketiga, cara kita menjaga pondok pesantren kita adalah mari ramaikan, masukkan anak-anak kita untuk belajar di tempat ini. Itu cara kita mencintai sekolah ini. Itu cara kita mencintai madrasah ini. Jadi yang pertama, berikan prestasi. Yang kedua, jaga, bentengi dari perilaku yang tidak baik. Dan yang ketiga, masukkan anak kita sekolah di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ridhol Walidain, memanjangkan umurnya, memakmurkannya sepanjang waktu, menjadikan tulab tolibatnya anak-anak yang berprestasi, menjadi ulama amilin, ya, menjadi para pejuang, ya, yang meneruskan tradisi-tradisi baik kita, tradisi perjuangan NWDI kita. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah,
Terakhir tiang berpesan kepada seluruh keluarga besar NWDI sebagai Ketua Umum PBNWDI, saya minta kepada seluruh kader-kader NWDI untuk tetap fokus melaksanakan visi dan misi perjuangan. Paham ya Bapak Ibu ya? Fokus melaksanakan visi dan misi perjuangan. Pendidikan, sosial, dakwah, dan ekonomi umat. Itu 4 hal yang menjadi fokus kita di dalam perjuangan NWDI. Tidak usah dan tidak perlu melayani hal-hal yang tidak penting, yang sifatnya debat kusir, termasuk yang terkait dengan masalah organisasi. Tidak perlu dijawab ya, tidak perlu ditanggapi. Yang perlu dipahami oleh kita semua ini supaya paham ya Bapak-bapak Ibu, bahwa sejak tanggal 23 Maret 2021 ya, sejak tanggal 23 Maret 2021 maka disepakati ya, diakui bahwa perjuangan Nahdlatul Wathon yang ditinggalkan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh itu dilaksanakan oleh 2 organisasi. Nama organisasi yang pertama Nahdlatul Wathon, yang kedua adalah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Jadi perjuangan Nahdlatul Wathon itu dilaksanakan oleh 2 organisasi, yang nama organisasi itu Nahdlatul Wathon dan Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Dan di situ disebutkan kedua organisasi ini setara. Apa arti setara? Sama kedudukannya meneruskan perjuangan Nahdlatul Wathon Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Paham Bapak-bapak Ibu ya? Ini adalah ikrar dan kesepakatan yang ditandatangani oleh saya dan saudara saya Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Zainuddin Sani. Jadi ini kesepakatan dan ikrar kami bersama. Jadi bukan hanya pengakuan dari satu pihak, tapi ini adalah ikrar dari kedua belah pihak, bahwa organisasi yang meneruskan perjuangan Nahdlatul Wathon itu ada 2, dan keduanya itu setara, sama kedudukannya, sama-sama meneruskan perjuangan Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Paham Bapak Ibu nggih? Nah, sudah itu pedomani ya. Karena itulah yang memang harus dipedomani. Selebihnya tidak usah ditanggapi dan fokus ya, fokus fastabiqul khairat. Dan di dalam ikrar kesepakatan itu jelas disebutkan semua sekolah-sekolah yang sudah ada bebas untuk memilih mau menginduk kepada organisasi Nahdlatul Wathon atau kepada organisasi Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Kenapa ada butir ini? Bebas untuk memilih mau berinduk atau berafiliasi ke salah satu dari keduanya. Ini adalah konsekuensi dari butir sebelumnya. Apa butir sebelumnya? Bahwa 2 organisasi ini setara dan sama kedudukannya, sama-sama meneruskan perjuangan Nahdlatul Wathon, perjuangan Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Jadi ada perjuangan, ada organisasi. Perjuangannya sama, namanya perjuangan Nahdlatul Wathon. Organisasinya ada 2, sama-sama kedudukannya ya, sama-sama posisinya setara ya, sama-sama meneruskan perjuangan Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Ini ikrar yang ditandatangani oleh Ketua Umum PBNWDI dan juga Ketua Umum PBNW.
Jadi kami berdua sama-sama mengikrorkan itu. Saksinya semua pemimpin daerah Nusa Tenggara Barat pada waktu itu. Jadi ini dipedomani sehingga tidak perlu kita ribut-ribut apa-apa, ya. Tidak usah ditanggapi omongan apapun. Mari kita fastabiqul khair. Saya hakul yakin Al-Maghfurullah Maulana Syekh tidak suka kepada kita menghabiskan umur untuk mengatakan aku si paling. Tidak usah. Nggak usah kita mengatakan diri kita aku si paling. Biar nanti Allah Ta'ala, Rasulnya dan orang-orang beriman akan menjadi saksi kita di akhirat nanti. Apa yang kita kerjakan di dalam meneruskan perjuangan Nahdlatul Wathon. Tidak perlu kita mengatakan saya paling berjasa, saya begini, saya begitu, nggak perlu. Ya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Era Allah sih nilai, Rasul nanti akan melihat. Ya. Yang penting kita bekerja saja sebaik-baiknya. Mari kita majukan sekolah kita, madrasah kita, majelis ta'lim kita, panti asuhan kita, dan semua hal-hal baik yang kita warisi dalam perjuangan Nahdlatul Wathon, yang kita warisi dari Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Paham Bapak Ibu? Nah, di sini Ridhol Walidain memilih berafiliasi dengan NWDI, ya, karena merasa bahwa itulah yang paling tepat, ya. Alhamdulillah. Kalau ada yang lain memilih berafiliasi dengan saudara kita, tidak masalah. Mari kita fastabiqul khairat. Mari kita perbaiki rumah kita masing-masing. Jangan kita sibuk menilai rumah orang. Setuju? Ya. Kalau kita punya sepeda motor, apa yang kita lakukan? Ya, perbaiki sepeda motor kita. Pastikan businya ada, bensinnya ada, bannya tidak bocor, setangnya kuat, ya. Jangan kita sibuk saja menilai sepeda motor orang sampai kita lupa sepeda motor kita sudah berkarat. Na'udzubillah min zalik. Jadi mari fokus kita kepada apa yang merupakan amanah kita, dan kita di NWDI fokus pada amanah kita di Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.